Halo Sobat Mata Kita. Nah, kita tahu bahwa baru-baru ini Afghanistan sedang panas-panasnya. Berawal dari penarikan militer Amerika Serikat secara menyeluruh untuk pulang kembali ke negaranya, yang menyebabkan Afghanistan berhasil kembali direbut secara penuh oleh kelompok Taliban. Sehingga banyak rakyat Afghanistan yang ingin meninggalkan negaranya untuk keluar dari Afghanistan. Bahkan Presiden Afghanistan sendiri sudah kabur terlebih dahulu. Walah, rakyatnya malah ditinggalin gitu aja. Terus mengapa rakyat Afghanistan sangat takut dengan Taliban? Kenapa dan apa penyebabnya nih? Bagaimana nih sejarah awal terbentuknya kelompok Taliban dan sebenarnya apa tujuan dari kelompok Taliban ini dibuat? Oke, sudah jadi berita di mana-mana, kelompok milisi atau pejuang Taliban kini mendeklarasikan diri telah menguasai Afghanistan. Pemerintahan yang dipimpin Presiden Ashraf Ghani juga sudah meninggalkan negara tersebut. Taliban pernah memimpin Afghanistan pada tahun 1996 hingga 2001 dengan memberlakukan syariat Islam secara ketat. Selain itu, pada masa kepemimpinan Taliban juga dikenal melarang perempuan bekerja bersama laki-laki, serta memberlakukan hukum rajam. Waduh. Dikutip dari berbagai sumber, nama Taliban biasa diartikan sebagai pelajar atau mahasiswa. Lah, padahal arti Taliban ini sebenarnya bagus. Tapi mengapa Taliban bukan bawa buku, malah bawa senjata ya? Oke, perjuangan Taliban berawal dari kelompok pejuang atau mujahidin yang didukung Amerika Serikat. Mereka merupakan para gerilyawan Islam fundamentalis yang pada tahun 1970-an dan 1980-an memerangi Uni Soviet di Afghanistan. Nah, jadi mereka sebenarnya adalah pelajar atau mahasiswa yang berjuang untuk melawan Uni Soviet yang saat itu menguasai Afghanistan. Dan pada awalnya sangat didukung oleh Amerika Serikat. Bahkan mereka dilatih dan dibekali teknik pertempuran dan pelatihan militer oleh Amerika Serikat sendiri. Jadi ceritanya AS ngelawan anak didiknya sendiri ya. Oke, singkat cerita berhasillah Taliban ini mengusir Uni Soviet dari Afghanistan, ya dengan campur tangan Amerika juga. Dan dari sanalah dimulai kekuasaan pemerintahan yang dipimpin oleh Taliban. Pada tahun 1990, kelompok Taliban kemudian merebut sejumlah wilayah di Afghanistan. Hingga pada tahun 1996, Taliban mampu menguasai ibu kota Kabul. Sejak menguasai Afghanistan, kelompok Taliban mulai melakukan berbagai tindakan brutal dengan membantai lawan-lawannya. Tak hanya itu, Taliban juga bersekutu dengan kelompok-kelompok teroris, menindas hak-hak perempuan, menerapkan hukuman kejam. Serta mereka juga menghancurkan sejumlah situs kuno di Afghanistan. Walah. Puncaknya pada tahun 2001 setelah serangan 11 September di Amerika Serikat, negara-negara barat melakukan invasi untuk menggulingkan rejim Taliban. Namun dengan kekuatannya, Taliban bertahan dan bahkan mampu mengendalikan daerah pedalaman. Perjuangan mereka bahkan juga mendapat dukungan dari penduduk setempat. Melansir ABC News pada periode 1996 sampai 2001, Taliban memberlakukan berbagai hukum Islam ekstrim. Seperti para perempuan dilarang keluar rumah tanpa muhrimnya. Mereka diharuskan mengenakan burka yang menutup wajah hingga ujung kaki. Selain itu, para perempuan juga dilarang bekerja dan anak perempuan dilarang mengenyam pendidikan atau nggak boleh sekolah sama sekali. Wah, kalau ini sih memang keterlaluan ya. Selain itu, Taliban juga melarang musik dan televisi karena dianggap tidak sesuai dengan ajaran agama Islam. Salahnya TV sama musik itu apa coba? Banyak sekali hukum-hukum yang diterapkan sangat brutal dan kejam. Contohnya hukum memotong tangan bagi pencuri. Lah, habis dihukum malah nggak bisa cari nafkah tuh orang. Hukum cambuk serta rajam sampai mati di depan umum bagi orang yang melakukan perzinahan. Jadi hukumannya penyiksaan sampai mati disaksikan orang lagi. Walah. Dan masih banyak lainnya. Ditambah lagi kasus-kasus pelecehan terhadap perempuan yang sudah tidak terhitung. Bahkan Taliban dikabarkan menghancurkan patung Buddha Bamiyan yang sudah berusia 1.500 tahun. Walah, pantas saja banyak penduduk Afghanistan yang berusaha untuk keluar dari negaranya. Karena mungkin sudah sangat trauma pada perlakuan kelompok Taliban ini.
Namun Taliban saat ini katanya berjanji akan meninggalkan kebijakan kerasnya, beralih dari konservatisme menjadi Taliban yang lebih moderat dan menghormati hak-hak perempuan. Apa bener nih bos? Ntar hanya sekedar ucapan politik doang, karena lagi kampanye. Berasa mirip di mana gitu. Dalam wawancaranya dengan Associated Press, juru bicara Taliban, Suhail Shaheen, memastikan kelompoknya terkait masa depan Afghanistan. Dia mengatakan Taliban tidak ingin mengulang kebijakan yang sama seperti 20 tahun yang lalu. Dalam pemerintahan baru di Taliban, perempuan akan diizinkan bekerja, sekolah, dan terlibat dalam politik tapi harus memakai jilbab. Ya kita lihat saja nanti bos. Mereka benar-benar akan memimpin dengan kebijakan yang adil, atau akan banyak pelecehan atau tindakan semena-mena terhadap perempuan. Biar waktu yang membuktikannya. Kalau menurut kalian bagaimana nih? Kira-kira Taliban akan berlaku adil atau mungkin bakal lebih parah nih? Mungkin kalian bisa memprediksi keadaan Afghanistan setelah dikuasai Taliban nih bos. Oke, terima kasih buat kalian yang tetap setia mengikuti channel ini dan selalu menyaksikan video-video yang kita hadirkan. Semoga kalian selalu sehat dan dilimpahi rezeki. Salam sobat mata kita.